dan sebagian besar pemimpin yang tinggal di Jabalia misalnya tersingkir, dan tidak hanya para pemimpinnya, tetapi juga banyak komandan lainnya. Tentara Israel ketika mereka memasuki rumah, mereka melihat ini. Mereka melihat peluncur roket, mereka melihat bahan peledak, mereka melihat pintu masuk terowongan di rumah-rumah biasa. Dan ketika Israel menghancurkan rumah-rumah itu, tentu saja Israel dikritik dan orang-orang Palestina berteriak, "Mereka menghancurkan rumah saya tidak melakukan apapun." Tapi ya, kamu melakukannya. Anda mengundang teroris ke rumah Anda, dan Anda melihat fasilitas roket di rumah Anda. Anda memilih partai ini, organisasi teroris ini, untuk memerintah Anda. Itu adalah keputusan Anda, dan sayangnya itulah konsekuensinya. Izinkan saya memberikan Anda informasi terkini dari Israel. Teman-teman, Israel hampir mengambil kendali penuh atas Gaza. Di sini, di peta ini, Anda dapat melihat perkembangan tentara Israel di Gaza. Dan seperti yang akan Anda lihat, Israel sekarang hampir mengambil kendali penuh atas semua kota besar di Gaza. Dan ini sangat penting untuk ditekankan karena Israel sangat sering dikritik atas tindakannya di Gaza. Namun sebenarnya operasi militer ini sangat berhasil. Di sini Anda dapat melihat rekaman drone yang menunjukkan betapa padatnya Gaza dan betapa sulitnya mengendalikan wilayah ini. Tetapi Israel melakukannya, dan Hamas sangat yakin pada awal perang dengan mengatakan bahwa jika Israel memasuki Gaza, mereka akan menderita. Konsekuensinya besar, akan ada banyak korban. Tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, ini adalah Gaza. Luasnya sekitar 365 km persegi dan 2 juta orang tinggal di sana. Dan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Gaza bagian utara yang berpenduduk 1,2 juta jiwa ini sudah diambil alih oleh Israel. Dan Israel menguasai wilayah ini sehingga 14.000 teroris harus meninggalkan basis operasinya. Dan banyak di antara mereka yang sudah terbunuh. Beberapa teroris yang tersingkir melakukan tindakan teror yang mengerikan di wilayah Israel. Ini misalnya menunjukkan kepada Anda dari wilayah Jabalia, tempat ratusan militan Hamas memasuki wilayah Israel dan membunuh orang-orang Yahudi di Netiv HaAzara, Erez, Derot, Nir Aram, dan Kafar Aza. Jabalia seperti kebanyakan wilayah Gaza yang bisa Anda lihat di video ini, merupakan kawasan yang sangat padat penduduknya dengan gedung-gedung yang dibangun sangat berdekatan, dan 1 dari 10 gedung tersebut merupakan gedung bertingkat. Sebelum penyerangan, Israel mengirimkan peringatan, pamflet memperingatkan orang-orang untuk meninggalkan daerah ini secepat mungkin. Dan banyak yang pergi, dan ini sebenarnya sangat penting bagi Israel karena Israel memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan tentara lainnya di dunia. Di Gaza Utara, Hamas pada dasarnya sudah terpuruk, dan sebagian besar pemimpin yang tinggal di Jabalia misalnya tersingkir, dan tidak hanya para pemimpinnya, tetapi juga banyak komandan lainnya. Mereka baru saja disingkirkan oleh Israel sehingga Hamas kehilangan anggota kanan dan kirinya. Dan mereka berada dalam mode panik saat ini. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena operasi di Gaza sangat sukses. Dan Israel tidak hanya melenyapkan orang-orang penting Hamas, tetapi juga menghancurkan fasilitas-fasilitas tersebut. Pabrik-pabrik yang membuat senjata, markas-markas besar Hamas, banyak yang dihancurkan. Dan lihatlah ini, semua fasilitas tersebut terletak di dekat lingkungan biasa. Tapi itulah masalah di Gaza. Mereka bukan hanya orang biasa. Orang-orang itu memilih Hamas dan mereka memutuskan ingin diperintah oleh organisasi teroris. Itulah masalah besarnya. Dan tentara Israel ketika mereka memasuki rumah, mereka melihat ini. Mereka melihat peluncur roket, mereka melihat bahan peledak. Mereka melihat pintu masuk terowongan di rumah-rumah biasa. Dan ketika Israel menghancurkan rumah-rumah itu, tentu saja Israel dikritik. Dan orang-orang Palestina berteriak, "Mereka menghancurkan rumah saya tidak melakukan apapun." Tapi ya, kamu melakukannya. Anda mengundang teroris ke rumah Anda, dan Anda memiliki fasilitas roket di rumah Anda.
Anda memilih partai ini, organisasi teroris ini, untuk memerintah Anda. Itu adalah keputusan Anda dan sayangnya, itulah konsekuensinya. Hamas tentu saja menangis sekarang dan setiap hari mereka melihat bagaimana seluruh kerajaan mereka dihancurkan. Seluruh kerajaan teror mereka, hal-hal yang telah mereka kerjakan selama bertahun-tahun, kini dihancurkan dan Israel tidak punya pilihan lain. Dan perlu Anda ketahui tentang budaya di Timur Tengah atau di Timur Dekat. Jika Anda menunjukkan kelemahan, Anda mati. Pada dasarnya inilah yang terjadi. Jadi Israel belum punya pilihan. Mereka perlu menunjukkan bahwa mereka akan bereaksi terhadap tindakan teror yang mengerikan. Dan Israel ini tidak memiliki teman di sekitarnya. Setiap negara di sekitar Israel benar-benar ingin menghancurkan Israel dan melenyapkan orang-orang Yahudi selamanya. Dan orang-orang Yahudi pernah menyerahkan senjata mereka. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Holocaust atau Holocaust. Jadi Israel hampir menguasai penuh jalur Gaza. Israel menguasai kota terbesar di Gaza, kota Gaza, dan sekarang berjuang untuk menguasai Khan Yunis. Sekarang laporan saya tidak akan lengkap jika saya tidak menyebutkan hubungan Hamas dengan Iran. Dan sejak pengawal revolusi mengambil alih Iran, mereka mengajari Hamas cara membuat bom yang digunakan untuk melawan Israel. Selain itu, Iran mulai mengirim Hamas $50 juta per tahun. Dan ketika Israel meninggalkan Gaza pada tahun 2005, Hamas mulai menerbangkan pejuang mereka ke Iran untuk pelatihan khusus. Hal ini memberi Hamas cara untuk mengupgrade roket mereka sehingga mereka dapat mencapai sasaran pada jarak yang lebih jauh. Roket tersebut sekarang terbang dengan kapasitas 20 mil untuk menghantam kota-kota seperti Be'er-Sheva atau Asdod. Tetapi itu tidak cukup bagi Hamas. Mereka mulai mengupgrade roket mereka lagi dan sekarang mereka mampu menyerang kota-kota seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Banyak kapal mulai berdatangan ke Gaza dengan membawa senjata untuk Hamas dan pengawal Israel justru menyita banyak senjata tersebut. Pada tahun 2017, Iran meningkatkan dukungan mereka kepada Hamas sebesar $50 juta lagi. Selain itu, Hamas menerima pelatihan tambahan dari Iran tentang cara membuat roket dan sekarang kita tahu bahwa orang-orang yang menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober dilatih langsung oleh Iran dan strateginya telah dibuat oleh Iran. Kini Iran hanya meningkatkan bantuannya untuk Hamas hingga $350 juta. Itu adalah uang yang sangat banyak dan tidak digunakan untuk membangun rumah sakit. Dan lihat peta ini, bandingkan Israel dengan Iran. Ada perbedaan yang sangat besar. Iran adalah negara yang jauh lebih besar, namun mereka sangat bertekad. Sangat tertarik untuk menghancurkan negara kecil Yahudi ini. Tapi coba tebak apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan berhasil? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Orang-orang Yahudi tidak dapat dimusnahkan. Tuhan pada dasarnya memberikan resep untuk menghancurkan Israel. Dan tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan untuk menghancurkan Israel? Anda harus menghentikan datangnya hari itu. Itu tidak mungkin. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel hancur total dan itu karena Tuhan setia pada janjinya. Dia bukan manusia dan dia tidak berubah pikiran sehingga walaupun setan dan para pengikutnya sangat membenci Israel, Israel akan tetap ada dan tidak akan hancur. Sebenarnya Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa melalui Israel bagi seluruh dunia. Dan ketika dia mengungkapkan kemuliaannya kepada seluruh dunia, pada akhirnya akan ada perdamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Ini yang kita tunggu. Inilah saatnya Iran, rakyat Arab, rakyat seluruh dunia akan hidup dalam damai. Mereka tidak akan mencoba membunuh satu sama lain, tetapi mereka hanya akan bersama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Israel. Tetapi sampai hal ini terjadi, ada banyak masalah di dunia ini dan banyak ketidaksempurnaan. Berbicara tentang ketidaksempurnaan, lihat apa yang mereka temukan di Gaza. Mereka menemukan anak sapi berkepala dua. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi, namun hal ini kadang terjadi walaupun sangat jarang.
Ini menunjukkan kepada Anda bahwa dunia yang kita tinggali tidak sempurna. Saya harap laporan ini menarik bagi Anda dan memberikan sudut pandang baru terhadap konflik ini.